Assalamualaikum, selamat siang. Kita hari ini akan belajar salah satu materi di mata kelas psikometri, yaitu teori tes klasik. Yang ini akan mendukung bagaimana kita menyusun alat ukur psikometrik. Teori tes klasik merupakan salah satu teori pengukuran yang tertua di dunia untuk pengukuran behavioral atau perilaku yang dikenal dengan classical true score theory. Ya. Teori tes klasik didasarkan pada suatu metode aditif, yaitu skor amatan merupakan penjumlahan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan yang pengukuran atau errornya. Ada beberapa yang perlu kita pelajari dalam teori tes klasik. Yang pertama, unsur dalam teori sudah dikembangkan dan diaplikasikan sejak lama, namun sampai sekarang masih digunakan. Kemudian inti teori klasik adalah asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Kemudian teori berupa asumsi yang dirumuskan secara sistematis. Yang keempat, modelnya disebut true score model. Unsur dalam pengukuran itu ada observed score, true score, dan error. Nah, error ini merupakan sesuatu yang hampir pasti ada dalam setiap pengukuran perilaku, sehingga ini perlu diperhatikan dalam pengukuran perilaku manusia. Nah, menurut Allen dan Yen ada 5 asumsi teori tes klasik. Asumsi ada 5. Nah, ini akan kita coba bahas satu persatu, namun penekanannya bukan pada rumusnya. Karena kalau rumus mungkin sudah Anda kuasai di mata kuliah statistik, namun penekanannya pada aplikasi dan contohnya. Yang pertama, X T plus E, X to observe score atau skor tampak, atau perlahan skor kasar, T itu true score, E itu error. Contoh, jika skor murni si Abdul dalam sebuah tes itu 110, jadi Abdul itu diukur ya betul-betul, skor murninya itu IQ-nya adalah 110. Nah, kalau diuji coba dengan beberapa tes berikutnya, tes yang pertama dia mendapatkan 112, maka errornya berarti plus 2 dari skor murni. Nah, dan pada uji coba tes yang kedua, dia mendapatkan skor 108 atau minus 2 dari skor murni. Nah, ini merupakan observed score, itu merupakan true score dan error. Ya, jadi true score dan error. Ya. Jadi skor murninya 110, ya maka ada error 2 ya, jadi 12. Kemudian asumsi yang kedua, sigma X sama dengan T, itu skor murni merupakan min, ya tadi ada skor murni. Skor murni merupakan min dari hasil beberapa kali pengukuran. Jadi dari beberapa kali pengukuran itu diambil rata-ratanya, diasumsikan tidak terbatas jumlahnya ya. Kemudian yang dilakukan pada orang yang sama dengan tes yang sama, di mana setiap pengulangan tes bersifat independen, ya, sehingga kita dapatkan skor murni. Yang ketiga, rho ET sama dengan 0, sama korelasi R, distribusi error pengukuran E tidak berkorelasi dengan distribusi skor murni. Jadi tidak berkorelasi kalau di sini ya, antara error pengukuran dengan skor murni. Ya, contoh Abdul, T-nya 20, tes yang pertama sudah 2, berarti E-nya plus 2. Tes yang kedua dapatkan nilai 119, caranya min 2. Asumsi yang berikutnya, ya, tidak terdapat korelasi antara kesalahan pada tes yang pertama dan tes yang kedua, kecuali bila kesalahan dalam tes disebabkan oleh practice effect atau faktor lingkungan. Jadi kalau di sini diasumsikan faktor lingkungan sangat mempengaruhi, ya, pada pelaksanaan tes ini. Misalnya suasana kelasnya sedang AC-nya mati, sedang panas banget, kemudian kalian melaksanakan psikotes, itu akan berbeda. Mejanya terlalu kecil, akan berbeda hasilnya. Kemudian mood sendiri ya, mood kita sendiri sedang tidak mood, akan berbeda hasilnya. Jadi
faktor lingkungan atau faktor-faktor yang bersifat praktis itu sangat mengaruhi hasilnya. Dalam hal jika pada saat tes yang pertama Abdul mendapatkan error plus 6, tidak berarti pada tes yang kedua Abdul akan mendapatkan error yang lebih besar dari tes yang pertama, belum tentu ya. Asumsi yang berikutnya, asumsi yang kelima ya. Jika ada dua tes yang mengukur atribut yang sama-sama mengukur resiliensi misalnya, maka skor E pada tes yang pertama itu tidak berkorelasi dengan skor T pada tes yang kedua. Error yang pertama itu nggak ada korelasinya dengan tes yang kedua, ya. Jadi nggak ada korelasinya, kecuali bila salah satu tes mengukur aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya error, ya, mengukur kejadiannya terhadap kejadian error tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya error yang pertama dengan hasil yang kedua, nggak ada pengaruhnya. Nah, asumsi ini memunculkan konsep tes paralel dan ekuivalent. Jadi asumsi ini memunculkan adanya konsep tes paralel dan tes ekuivalen. Tes paralel. Dua tes disebut sebagai tes paralel ya bisa sama dan bisa berbeda jika skor T dari setiap subjek adalah sama pada kedua tes tersebut. Jadi pada tes yang satu dan yang kedua itu skornya sama. Dengan dua tes tersebut skornya sama, T sama dengan T aksen. Kemudian varian error pada populasi yang dikenai tes adalah sama besar ya. Kemudian memiliki mean atau rata-rata dan varian skor X yang setara ya. Kemudian tes ekuivalen merupakan dua tes disebut ekuivalen jika besarnya perbedaan antara skor murni setiap individu pada kedua tes tersebut selalu tetap ya. Jadi selalu tetap, jadi mau dipindah ke sana juga sama, selalu tetap ya. Contoh jika orang itu sedang dites di sebuah universitas misalnya di Oxford ya, misalnya memperoleh skor 80, maka di tes di USB pasti dia akan dapatkan 100. Begitu pun selanjutnya misalnya di universitas yang pertama dapat 90, univ yang kedua dapat 110. Jadi kenaikan dan penurunannya itu sama ya. Oke, kelemahan utama teori tes klasik yaitu alat ukur bersifat sampel Bond ya. Kemudian butir-butir soal hanya merupakan sampel dari populasi butir soal. Kemudian populasi yang digunakan dalam penyusunan alat tes hanya merupakan sampel dari populasi subjek. Jadi perlu pas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.